Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan setelah tampil dalam rangkaian. Kehadirannya menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia mulai mendapat tempat di panggung balap internasional. Veda Ega Pratama dikenal sebagai salah satu pembalap muda potensial yang terus menunjukkan perkembangan signifikan. Ia merupakan bagian dari program pembinaan balap yang dirancang untuk membawa pembalap Indonesia bersaing di level dunia. Pengalamannya di berbagai ajang junior Eropa menjadi modal penting dalam menghadapi kompetisi yang lebih ketat. Di Le Mans, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit legendaris dalam kalender MotoGP, Veda menghadapi tantangan besar. Karakter lintasan yang teknis, cuaca yang sering berubah, serta persaingan dengan pembalap dari berbagai negara membuat setiap sesi menjadi ujian tersendiri. Namun, Veda mampu menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Penampilannya di sesi latihan hingga balapan menunjukkan peningkatan dalam hal adaptasi dan konsistensi. Meski belum berada di barisan terdepan, ia mampu bersaing dan memberikan perlawanan kepada pembalap lain yang lebih berpengalaman. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan karirnya ke depan. Selain kemampuan teknis, mental bertanding juga menjadi aspek yang menonjol. Veda terlihat semakin percaya diri dalam mengambil keputusan di lintasan, baik saat menyalip maupun mempertahankan posisi. Ini merupakan perkembangan penting bagi seorang pembalap muda yang sedang meniti karir di level internasional. Partisipasi Veda di MotoGP Prancis juga membawa dampak besar bagi dunia balap Indonesia. Kehadirannya memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk berani bermimpi tampil di ajang bergengsi. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan mulai membuahkan hasil. Meski perjalanan masih panjang, peluang Veda untuk terus berkembang sangat terbuka. Dengan dukungan yang tepat, baik dari tim, sponsor, maupun federasi, ia memiliki potensi untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan menembus kelas utama MotoGP di masa depan. MotoGP Prancis 2026 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan karir Veda Ega Pratama. Bukan hanya soal hasil akhir, tetapi tentang pengalaman dan proses yang dijalani. Setiap lap yang ia lalui menjadi bagian dari pembelajaran untuk menjadi pembalap yang lebih matang. Dengan performa yang terus meningkat, Veda Ega Pratama layak untuk terus dipantau. Ia bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga harapan besar dari Indonesia di dunia balap motor internasional. Sementara itu, legenda MotoGP Malaysia turun gunung untuk membantu Danish mengalahkan Veda di Moto3 Prancis 2026. Hakim Danish diyakini bisa mendapatkan hasil baik pada Moto3 Prancis 2026 dengan riwayatnya yang lebih baik dari Veda Ega Pratama. Rider potensial Malaysia tersebut sedang berada dalam nuansa konsistensi yang tinggi dengan selalu mampu finish di dalam zona poin dari 3 seri beruntun. Satu-satunya kegagalan Danish dalam meraih angka terjadi pada seri pembuka musim yang berlangsung di Thailand dengan finish di posisi ke-18. Usai seri pembuka, rider milik MT Helmets MSI tersebut mulai menggeliat dengan menorehkan finish di posisi ke-10 di Brasil dan urutan ke-13 di Amerika Serikat dan Spanyol. Harapan untuk melihat salah satu rookie atau pemula itu menciptakan progres akhir pekan ini diungkapkan oleh Zulfahmi Hairudin yang juga secara terang-terangan menyebut di seri Le Mans Prancis, Danish lebih jago ketimbang Veda. Le Mans selalu menjadi sirkuit yang menantang, terutama dengan kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi dan karakteristik teknisnya, kata Zulfahmi. Tapi pengalaman Danish di sirkuit Le Mans jauh lebih baik dari rival-rivalnya dari Asia. Kami meyakini, kali ini Danish akan membuat kejutan di Le Mans, kata Zulfahmi menambahkan. Memang tidak secara langsung menyebut nama Veda, tapi rider dari Asia yang Zulfahmi maksud mengarah pada Veda. Zulfahmi meminta seluruh tim untuk bekerja keras menyiapkan hal-hal bersifat teknis dengan baik sejak sesi pertama bergulir. Dengan tampil baik pada hari pertama, terutama saat sesi pagi atau latihan bebas 1, Free Practice 1, FP1, bisa mendongkrak mentalitas rider berusia 18 tahun itu. Dari perspektif tim, kami akan memastikan motor dalam kondisi sebaik mungkin, sambil membantu Danish beradaptasi sedini mungkin sejak sesi pertama, ucap Zulfahmi. Di Moto3, marginnya sangat tipis, jadi setiap aspek perlu disempurnakan dengan cermat, imbuhnya. Pria yang pernah menyabet 2 podium di kelas Moto3 pada musim 2012 tersebut akan turun gunung dengan datang langsung ke Le Mans untuk menyertai perjuangan Danish.
Zulfahmi ingin segala persiapan dilakukan dengan baik, sehingga Danish bisa melejit saat beradu cepat di lintasan hingga sesi balapan berakhir. Keyakinan Zulfahmi melihat Danish tampil baik cukup beralasan setelah dia menilik pencapaian yang diraih dari ajang sebelumnya, yaitu Red Bull Rookies Cup. Dari 6 kesempatan mengaspal di Le Mans pada ajang itu dalam rentang 2023-2025, Danish berhasil menjejakkan kaki di podium sebanyak 3 kali. Saya juga akan berada di Le Mans bersama Danish minggu ini untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar dan untuk memberikan dukungan penuh kepadanya dan tim, kata Zulfahmi. Kami yakin bahwa dengan pengalamannya di sirkuit ini, dikombinasikan dengan momentumnya saat ini, Danish mampu memberikan performa yang lebih kompetitif dan meraih hasil yang lebih baik. Catatan ini jelas menjadi modal berharga bagi Danish guna tampil kompetitif mengimbangi rider atau rookie lainnya seperti Veda Ega Pratama. Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut belum merasakan podium di Le Mans tatkala tampil pada Red Bull Rookies Cup musim 2024 dan 2025. Veda yang membela Honda Tim Asia mengukir hasil finish ke-10 dan ke-7 pada musim pertamanya di Red Bull Rookies Cup pada 2024. Sedangkan pada edisi 2025, dia harus melewatkan 2 kesempatan mengaspal di Le Mans karena sedang menjalani pemulihan cedera karena kecelakaan di Jerez. Sementara itu, status rookie terbaik Moto3 kini bukan lagi sekedar label untuk Veda Ega Pratama. Menjelang balapan Moto3 World Championship 2026 seri Prancis, pembalap Indonesia itu justru tampil dominan dengan selisih poin yang mencolok, meninggalkan rival terdekat seperti Brian Uriarte dan Hakim Danish. Posisi Veda Ega Pratama semakin menjanjikan menjelang seri kelima Moto3 World Championship 2026 di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis pada 8-10 Mei 2026. Kini, Veda telah mengoleksi total 37 poin dan semakin kokoh di papan tengah klasemen. Lebih dari itu, ia juga mempertegas statusnya sebagai rookie terbaik musim ini. Keunggulan tersebut terlihat jelas dari jarak poin dengan pesaing terdekat Brian Uriarte maupun Hakim Danish. Pembalap Red Bull KTM Ajo itu baru mengumpulkan 28 poin setelah finish ke-11 di Jerez, membuat Veda unggul cukup jauh dalam persaingan kategori pendatang baru. Sementara selisih Veda Ega Pratama dengan pesaingnya dari negeri jiran Malaysia, Hakim Danish, saat ini terpaut 25 poin. Kini menarik menantikan, mampukah Veda Ega Pratama naik podium di Le Mans atau justru Hakim Danish yang tampil mengejutkan dengan meraih podium dan membuktikan bahwa ia memang lebih jago daripada Veda di Le Mans. Semua itu akan dibuktikan di tanggal 10 Mei di sirkuit Le Mans.